biar ayam sehat, kuat, jauh dari penyakit biasanya itu. Jadi untuk ayam usia sampai 1 sampai 2 bulan itu lebih baik menggunakan Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama saya peternak layan mandiri. Kali ini kita akan bahas tentang ayam usia dari 0 sampai dewasa gitu ya. Itu bagusnya seperti apa untuk melihara ayam itu. Karena peternak-peternak ini banyak belum ya tahu ya untuk kelangsungan peternak biar ayam sehat, kuat, jauh dari penyakit biasanya itu. Jadi untuk ayam usia sampai 1 sampai 2 bulan itu lebih baik menggunakan kandang panggung karena dia bergeraknya nggak begitu banyak gitu. Apalagi kalau buat bikin ayam pedaging gitu. Biasanya kalau saya 0 sampai 7 hari itu saya di kandang box, terus udah di kandang box 7 hari, biasanya bisa juga sampai 14 hari tergantung si ayamnya itu kuat atau enggak itu di box. Kalau dikeluarkan kuat atau enggak gitu. Kalau udah kuat kita kasih di kandang yang seperti kandang burung itu bisa, terus bisa juga kandang yang galvanis itu terus dikasih penghangat gitu biar si ayam itu ada penghangat, udaranya juga sudah cukup lumayan bagus gitu. Nah, kenapa harus di kandang itu? Karena dia itu tidak berlarian ke sana ke sini gitu. Jadi cuman di itu aja gitu. Jadi dia itu cuman minum makan gitu, tidur minum makan tidur gitu. Jadi itu kegiatannya untuk di usia ayam itu berapa sampai 2 bulanan gitu. Lepas dari box langsung kadang itu sampai biasanya 2 bulanan gitu. Kalau mau lebih bagus sampai usia 4 bulan pun saya di kandang galvanis gitu. Kalau udah mulai produksi itu saya kasih ke umbaran gitu, ke kandang koloni gitu. Itu malah lebih bagus gitu. Karena masa-masa ayam pertumbuhan itu makannya benar-benar lahap, terus si kotorannya itu benar-benar banyak gitu. Jadi bisa menimbulkan, kalau kotoran banyak itu amoniak naik gitu biasanya gitu. Perhatikan juga yang di kandang koloni itu, kandang galvanis itu, dari si kotorannya itu gitu. Kenapa saya sarankan pakai box di usia 0 sampai 7 atau 10 hari gitu, atau 2 minggu gitu ya. Karena kotorannya kan masih belum bau gitu kan kalau di usia segitu. Tapi kalau udah usia setengah bulanan ke atas itu kotornya itu kan akan bau gitu kan. Nah, tergantung kita memakainya gitu. Bisa memakai buat jamu-jamu yang tidak bau gitu, bisa gitu. Cuman kita itu harus tahu gitu cara triknya gitu beternak gitu. Nah, kenapa di usia biasanya ayam itu yang sering kena cekrek itu di usia 1 bulanan itu. Banyak peternak-peternak itu yang kewalahan itu di usia 1 bulan. Karena apa? Karena itu mereka tidak tahu. Kadang kalau diumbar pun biasanya langsung diketanakan gitu kan. Itu sebenarnya sangat rawan-rawan banget gitu, apalagi kalau tidak terkontrol gitu. Biasanya cekrek dia itu, kek gitu kan. Terus snot itu akibat karena debu masuk ke si hidung ataupun mata itu. Itu pengaruh banget gitu di usia segitu, karena dia itu benar-benar lagi senang-senangnya gitu mengais si tanah itu gitu. Nah, saya sarankan apalagi kalau buat pedaging itu lebih baik pakai kandang galvanis aja gitu. Jadi kita itu tinggal kasih pakan, air, dia itu tidur gitu. Jadi kegiatannya itu gitu. Jadi nggak banyak bergerak energinya gitu. Nah, itu
saran saya gitu, yang kita lakukan selama ini. Dan alhamdulillah di ayam kita jarang ada yang cekrek, ada sebagian cuman jarang gitu. Karena apa? Karena metode itu saya gunakan sendiri gitu. Yang penting intinya pagi dibersihkan si kotorannya. Kalau sore banyak itu bisa dibersihkan juga. Kalau nggak terlalu banyak atau nggak bau, kita paginya lagi dibersihkan untuk si kotoran itu tersebut gitu, biar tidak amoniak naik ke hirup sama anak ayam itu gitu. Saya sarankan sih lebih baik kalau untuk indukan dikasih di kandang panggung dulu gitu. Kalau mau diumbar ya diumbar gitu, tapi harus dikontrol juga gitu. Sekali-kali bisa dikeluarkan mandi pasir deh itu, biar bulunya halus gitu. Terus kesehatan juga terjaga, energinya juga nggak terlalu terkuras gitu. Kalau biasanya 1 minggu sekali dikeluarkan gitu. Mungkin paham tentang penjelasan saya metode pengurusan ayam di usia 0 sampai 4 bulan gitu ya. Kalau udah indukan kita itu bebaskan, mau dibikin ditaruh di tanah ataupun apa gitu. Jadi dia itu udah kuat daya tahan tubuhnya gitu, nggak seperti ayam kecil gitu. Kalau ayam kecil kan cuman awalnya aja dia itu kesana kemari pas ditaruh di bawah, iya sehari 2 hari itu dia itu nggak apa-apa. Biasanya selang 1 atau 2 minggu dia itu ada yang kena cekrek, ada yang kena muyung gitu kan. Nah, obatnya itu harusnya si kotoran sama si ayam itu terpisah itu sebenarnya. Untuk beternak itu lebih bagus itu. Saya rasa kayak gitu. Cuman kalau mau diumbar ya diumbar sekali-kali gitu. Oke, paham tentang terus untuk pakannya gitu ya. Untuk pakan DOC itu saya rasa lebih baik menggunakan pur yang di atas 21% gitu. 21% proteinnya gitu. Lebih bagus kalau ada yang 23 gitu, biar pertumbuhannya itu pesat gitu ke daging gitu. Ataupun pertumbuhannya lebih cepat gitu. Biasanya kalau saya kan di sini cuman ada yang bagus itu cuman 5-11 aja gitu, untuk masa dimana dia waktu masih DOC gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang mau pelihara ayam harus tahu juga gitu. Biasanya kalau mulai baru netes saya pisahkan itu 24 jam baru kita pindahkan ke box. Ke box itu saya kasih minum dulu, terus si ayam itu diperkenalkan untuk cara minum gitu. Biasanya kalau saya si patuknya itu ke wadah air gitu, ke wadah air, terus si ayam itu dikasih pur, tapi pur yang lembut itu, yang lembut banget seperti tepung itu. Jangan sampai yang besar. Nanti beraknya itu akan biasanya menempel ke si duburnya itu gitu. Tapi kalau untuk itu insya Allah aman gitu. Yang penting kehangatan itu terjaga gitu. Untuk suhunya itu di usia 0 sampai 10 hari itu di 0 sampai 7 hari itu minimal 34 derajat Celcius itu. Derajat Celcius, terus menurun 32, 30, terus 28 gitu sampai 1 bulan gitu. Menurun kalau udah 1 bulan itu biasanya 14 hari sampai 30 hari itu suhunya di 28 derajat Celcius itu. Tapi untuk DOC itu minimal 34 itu sudah bagus itu. Oke, cukup paham tentang pakan untuk DOC ya. Nah, kalau untuk DOC itu bisa disaring sama kayak yang saringan yang lembut itu, yang lembut terus saya picek-picek gitu biar lembut banget gitu. Bisa, atau pakai gilingan yang yang seperti pedaging itu bisa gitu. Biar lembut aja di usia 0
sampai masuk box sampai 7 hari itu pakai pur lembut gitu. Terus kesananya saya kasih yang ayakan kayak buat ngisikin beras itu kan. Nah, saya diayak itu yang agak kecil-kecilan pakai itu. Nah, kalau udah usia 14 hari ke sana, nah nanti bebas purnya mau dikasih yang langsung gitu. Nah, ini biar pencernaannya itu terjaga gitu. Bagus untuk menggiling si pur tersebut gitu. Kalau saya menggunakan pur kering ya. Nah, terus kesananya kalau udah 1 bulan itu bisa dicampur dengan sisa nasi, bisa gitu, dengan campur dengan pur, tapi harus sesuai. Ini jangan terlalu banyak nasinya gitu, penting sedikit aja, misal 10 banding 5 gitu. Biasanya kalau saya 1 kilo pur itu bisa 1/4 nasi gitu. Jadi jangan banyak-banyak nasinya juga gitu. Kalau banyak ya sama aja gitu, bohong gitu. Percuma makan banyak tapi pertumbuhannya juga lambat gitu, karena proteinnya kan kebanyakan nasinya gitu, nggak ke purnya gitu. Jadi biar bagus gitu pertumbuhannya juga. Baik, cukup jelas. Nanti kalau mau tanya-tanya boleh lewat WA ataupun komen, kita bebas tanya jawab. Nanya-nanya tidak perlu beli ke ayam saya, yang penting saya senang peternak maju, saya juga senang gitu. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama saya, peternak ayam Mandiri. Salam sukses buat kita semua.